Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok 6. Halo teman-teman, aku Lutfi dan ini teman aku Malang. Nah, di siang hari ini kita kebetulan kedatangan teman ngobrol baru nih. Teman ngobrol baru ini itu seorang mahasiswi dari UMP yang kita juga tempatin untuk belajar. Nah, dia tuh kakak tingkat kami dari prodi. Dia itu kakak tingkat kita dari prodi PBI loh, yang baru banget lulus beberapa bulan lalu. Nah, jadi gak usah berlama-lama lagi nih, langsung aja kita sambut. Ini dia Miss Ina. Halo everyone. Halo Miss Halo Ina. semuanya. Halo. Apa kabar Miss? Alhamdulillah baik nih. Kalau kalian sendiri gimana? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Gimana nih, Miss? Kesibukannya setelah kelulusan? Kalau sekarang masih sama aja sih, sebelum lulus sama sudah lulus tuh kayak belum ada peningkatan yang signifikan. Karena akhir-akhir ini Misina masih kayak apa ya? Mutor ngeles bahasa Inggris. Itu lesnya untuk kelas berapa? Atau Kalau yang di lembaga Misina ngajarnya SD, tapi kalau private Misina ngajarnya SMP. itu di mana? Tempat lesnya? Kalau yang di lembaga itu Misina di Sinurja, tau nggak Sinurja? Tahu. Ya, dekat alun-alun. Iya benar-benar. Di barat ya, Misina lupa barat. Miss kan selama menjadi mahasiswa, Miss itu kan pernah ikut organisasi nggak? Organisasi pernah. Itu Miss ikut apa? Segar nih. Oke, Misina pernah ikut ISI, tau nggak? Yang kayak bahasa Inggris bagus lah. Iya benar-benar English Study Center. Dulu Misina ikut pas berapa ya? Semester 3 kayaknya. Semester 3, 4, 5. Itu udah. Ya udah fokus skripsi di situ. Terus selain di kampus di luar ada kegiatan lain atau organisasi ikut apa di desa atau Kalau di desa Misina ikut apa ya? Karang Taruna. Cuma kalau sekarang ini sih udah nggak begitu aktif karena udah re-org juga kan. Jadi kayak generasinya tuh udah ganti. Sebenarnya kalau apa namanya organisasi itu kan ngadain event-event gitu kan ya. Di lembaga Miss Ina sendiri yang khususan itu tadi. Iya. Nah itu tuh apa namanya kayak banyak adain event juga sih. Jadi kayak masih ada apa ya kegiatan-kegiatan di luar ngajar. tapi Miss masih aktif di dalam organisasi itu? Kalau yang di lembaga iya dong. Terus kami sudah mengikuti nih berbagai macam organisasi baik di desa maupun di dalam kampus yang tadi Miss bilang kan. Iya. Nah itu biar Miss menjaga komitmen dalam organisasi itu. Komitmen ya. Oke, komitmen. Sebenarnya komitmen itu kan apa ya niat untuk melakukan sesuatu nggak sih? Nah, kalau menurut Christina sendiri itu tanggung jawab sih komitmen. Tanggung jawab menurut Miss Ina yang kayak gini. Tanggung jawab kan banyak. Iya sih, gini aja deh. Kan kalau misalnya kita mau join organisasi, apa ya kita tuh harus udah punya niat dan punya apa ya gambaran apa yang bakal kita lakuin waktu kita terjun ke organisasi itu kan. Nah kan tadi Bisnya bilang pertama niat. Kalau misalnya kita udah join dan udah bisa apa namanya bergabung di organisasi itu kan pasti ada beberapa tanggung jawab kayak misalnya nih di organisasi itu ngadain sebuah event. Nah pasti kan kita ada kayak struktur apa sih namanya panitiaan gitu kan udah dibagi tugas-tugasnya dengan benar nih. Nah sebagai orang yang bertanggung jawab dan mempunyai komitmen dalam berorganisasi kita kan harus apa ya melakukan tugas kita yang udah diberikan. Sesuai. Betul sekali, jangan sampai ngerepotin orang lain lah kalau kayak gitu. Terus kan tidak cuma komitmen dalam organisasi aja ya. Terus biar jadi etika dalam organisasi itu terus kayak dalamnya ya Etikanya etikanya Gimana kita dulu? Etika dalam berorganisasi gitu. kayak ngelakuin apa gitu.
mirip kayak itu kan, bertanggung jawab nih. Pertama tadi kan kalau itu kan komitmen ya. Nah, kalau etika, kalau misalnya kita udah diberi tanggung jawab, harusnya kita ngapain dong? Melaksanakan. Iya kan? Bener kan? Secara orang udah percaya nih sama kita nih kan. Misalnya nih, Isina ngasih tanggung jawab ke Mala nih. Mala tolong buat proposal ya, deadline-nya besok Senin. Kira-kira Mala akan sebagai orang yang mempunyai apa ya, sadar etika harusnya ya. Malah harusnya bikin proposalnya sesuai apa yang udah Isina kasih tenggat gitu, atau bakal lebih, atau malah kalau lebih baik atau sebelumnya udah selesai tuh. Lebih baik ya sebelumnya. Lebih baik ya sebelumnya, tapi Ya kan kan? lebih asik mepet deadline. Iya. Kalian deadliners ya? Iya. Nah, jadi pokoknya sebenarnya kalau etika dalam berorganisasi itu kayak gimana ya? Apa tuh dia? Melakukan tanggung jawab sesuai porsinya. Yang penting jangan bikin masalah baru deh. Kalau misalnya nggak bisa bantu ya udah bilang aja, nggak apa-apa. Tapi kan kadang suka kita mau ngungkapin itu kan suka susah. Misalnya Kenapa, kita nggak enak ya? Ya, Nggak enak. dia nggak enak, terus kadang ya sudah lah, tapi ya mau gimana? Tapi kalau nggak diungkapin kamu malah sama aja ngerepotin kan? Iya sih. Soalnya kalau misalnya nih tadi kan Bisina bilang kalau misalnya malah tenggatnya bikin proposal Senin nih, tapi malah nggak selesai Senin. Terus kayak udah ditagih-tagih nih, repotin nggak? Ya. Repotin lah. Repotin. Terus nanti misal ternyata malah ngilang nih, nggak bisa dihubungin. Terus ghosting. Iya kan? Nah itu kita lebih ini lagi, apa namanya, lebih bingung lagi dong. Iya. Itu ngerepotin lagi kan. Soalnya nanti kan itu berhubungan sama kegiatan yang bakal berlangsung kan. Jadi kayak gimana dong? Gantung. Bisa. Tapi itu sangat sulit Iya sulit. Aku juga sama. untuk berkomitmen dan beretika. Masih sulit. Sulit. Karena orangnya kita nggak enakan ya. Ya pokoknya kalau misalnya kalian diberi tanggung jawab sebisa mungkin ini sih apa namanya, melakukan tanggung jawab itu sesuai porsinya kalian aja. Kalau misalnya nggak bisa ya tanya, minta tolong. Kadang kita tuh kalau misalnya mau bertanya, jangan kan mau bertanya, ya mau minta tolong ya udah, jangan deh, jangan. Kenapa jangan? Aku bisa. Kayak istilahnya kayak ngerepotin, kayak kita tuh kita ngerepotin diri kita sendiri. Tapi Kira emang banyak sih orang yang kayak gitu. Pernah nih ada nih kejadian temen Sina kan, dia tuh dikasih tanggung jawab nih desain tuh kayak gimana ya, dia tuh bisa ngedesain, cuma mungkin karena sibuk atau apa tuh dia jadi kayak hilang-hilangan gitu anaknya, hilang-hilangan kan. Nah Nggak mau tapi nggak bilang. iya benar, udah tenggat nih kita keburu mau apa ya, buat promosikan, tapi dia tuh malah nggak jadi. Dan dia bilangnya ngedesain tuh emang susah ya, karena bahkan itu kalau nggak sesuai mood susah nggak sih? Jadi ya kita yang minta juga ya gimana dia, tapi nggak sesuai sama apa yang udah kita targetin gitu. Jadi sebisa mungkin jangan repotin seperti awal, tolong dan bilang aja sejujur-jujurnya kalau misalnya kalian nggak bisa atau apapun. nah itu menurutnya sih, biar kita tuh selalu menjaga komitmen dan etika kita dalam organisasi itu. Untuk menjaga komitmen dalam berorganisasi. Biar kadang kan ya kita udah ngomong ini, tahu-tahu beda. Ya kadang kalau kita udah ngomong ini ya, kita udah ngomong kayak gini, komitmennya kayak gini, etika kayak gini, tahu-tahu beda dari komitmen itu, beda dari etika itu. Kalau itu sih tergantung diri kita masing-masing sih ya. Itu tergantung niat awal juga sih, karena itu nggak ada yang bisa ngontrol kecuali diri kalian sendiri. Ya nggak sih? Banyak banget ya Nur yang Iya. dapat kita apa Dari macam dapat dari Sina. macam gimana sih kita harus menjaga komitmen dalam organisasi, terus juga biar etika kita tuh dalam organisasi itu lebih bagus lagi. Biasanya kan kalau etika kadang suka ya kalian tahu sendiri kan, kalau misalnya ikut organisasi pasti
pandang rasanya lah gimana rasanya mengikuti organisasi. Iya, semangat berorganisasi teman-teman. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, terakhir ini Kak, ada nggak kata-kata atau motivasi buat kita dan teman-teman di luar sana agar tetap semangat dalam berorganisasi? Apa ya? Kalau dari Miss Ina, kata-katanya apa ya? Terlalu mikir dulu nih, mikir dulu. Do what you love what you do. Jadi Apa ya? kayak apa ya? Lakuin apa yang kamu suka dan sukain apa yang kamu lakukan gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah mantep nih berorganisasi, ya udah kalian harus bener-bener melakukan tanggung jawab yang udah ada di dalam organisasi itu. Kalian dikasih tanggung jawab apa ya udah, karena kalian udah niat, udah apa ya, lillahi ta'ala nih mau join organisasi ini buat nyari ilmu lah. Nah jadinya what you love what you do. Cintai apa yang kamu lakukan dan cintai apa yang kamu Melakukan apa yang kamu cintai. lakukan, apa yang kamu cintai. Makasih banget ya Miss. Makasih Ya, ya, sama-sama. Sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Miss Ina bisa jadi manfaat buat kita semua. Amin, amin, amin. Baik, demikian podcast kita pada siang hari ini. Bila ada kesalahan dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.